Nah, jadi sekarang kita praktek sharing file lewat Samba. Oh iya, recording, takutnya nggak kerekam nih. Nah, jadi kita siapin dua komputer virtual, anggaplah server, PC 1, klien PC 2. Nah, di PC 1 ini kita pasang Samba. Biasanya kalau kita install Ubuntu atau distro lain, biasanya nggak ada bawaannya Samba. Jadi kita harus install. Tapi di sini aku udah install. Sudo, kalau belum misalnya sudo apt get install Samba. Atau kalau pakai distro lain, googling aja cara install Samba di nama distronya. Nah, buat di klien kita install SMP client. Biasanya sih bawaannya udah ada. Coba kita cek dulu. Sudo, kalau nggak salah namanya SMP client. Sudo apt get install smb client. Nah, iya udah install juga. Nah, habis itu kita setting IP dua-duanya, PC 1, PC 2, sampai dia bisa connect. Kita setting di PC 1 dulu. Kita edit file konfigurasi jaringannya. Sudo vim, kalau pakai vim, nano kalau mau pakai nano, gedit kalau mau pakai gedit, terserah suka-suka. Sini pakai vim, etc network interface. Karena di sini kita connectnya lewat ETH1, kita cukup setting di ETH1 nya aja. ETH0 nya buat koneksi ke public yang lewat NAT. Oh iya, buat settingan virtualbox nya jangan lupa tadi sebelum dihidupin, jadi setting buat networknya sama kayak kemarin di praktek firewall. Adapter 1 kita pakai buat di PC klien, dua-duanya internal network. Buat adapter 1 dan adapter 2. Jadi sebelum dihidupin kita setting dulu. Nah, buat di komputer 1 atau di servernya, networknya adapter 1 NAT, adapter 2 internal. Oke, kita balik lagi. Ups. Ya. Misalnya IP-nya 192.168.01. Netmasknya 255.255.255.0. Kalau udah save. Nah, sekarang kita restart kartu jaringannya. Sudo if down ETH1 sudo if up ETH1. Nah, kita cek hasil konfigurasinya. If config, ini IP-nya udah keganti 192.168.0.1. Nah, sekarang kita ke PC 2. Kita setting IP-nya. Sudo vim etc network interface.
misal IP-nya 192.168.0.2. Nah, gateway-nya jangan lupa IP PC1 tadi atau servernya 192.168.0.1. Kalau udah save, restart kartu jaringan. Oh iya, kalau di Debian atau Ubuntu juga sebelumnya harusnya bisa sudo etc init.d buat restart jaringannya, networking restart. Nah, kita cek IP-nya. Nah, sayangnya nggak ganti IP-nya kalau di Ubuntu 14.04, mungkin ngebug. Jadi buat restartnya kita harus pakai perintah if down atau if up. Kalau kalian pakai distro lain, mungkin cukup pakai etc init.d networking restart. Tapi di sini aku pakai Ubuntu 14.04, itu harus sudo if down eth1 sudo if up eth1. Nah, baru IP-nya keganti. Jadi kalian sesuaiin aja mau pakai yang mana yang jalan. Lama masih ngerekam. Ya, kita cek hasil konfigurasi jaringannya. Nah, IP-nya udah keganti. Nah, sekarang kita cek koneksinya. Koneksinya kita cek lewat ping aja. Ping 192.168.0.1 IP PC1 atau server. Iya, connect. Kalau koneksinya udah nyambung, sekarang kita tinggal sharing folder. Sharing foldernya itu cukup masukin alamat foldernya atau pathnya ke smb.conf. Gampang, lebih gampang dari praktek firewall yang kemarin. Ya, kita coba. Folder yang di share ya terserah. Misalnya di sini kita bikin kadir terserah. Nah, nanti folder terserah ini kita share. Kita masukin ke smb.conf. Edit smb.conf-nya sudo vim, kalau pakai vim, kalau kalian pakai nano etc samba smb.conf. Tambahin aja di yang paling bawah. Nah, atau kalau kita mau ngecek dulu jalan-jalan tiap konfigurasi, ini buat sharing printer. Ini sharing printer defaultnya udah ada. Terus ini create masknya, jadi biar file yang di sharing tuh permissionnya di set otomatis. Misalnya 6666, kalau mau read write doang semuanya. Terus directory masknya juga kita bisa setting jadi dia otomatis. Terus ada apa lagi sini? Jalan-jalan dulu bentar. Ngulang penjelasan dari Pak dosen kemarin. Syslog buat lognya. Kalau ini 0 berarti disable. Nah, ini log filenya, nama log filenya, log size-nya. Ini buat size file lognya. Jadi itu sekitar 1000 kilobyte, berarti cuma 1 MB. Nah, kalau kita punya bin
bin DNS servernya, kita juga bisa setting IP-nya di sini. Jadi kita masukin IP kita tadi 192.168.0.1/24, interface-nya ETH1. Tapi enggak juga, nggak apa-apa sekarang karena kita nggak pasang bin juga, nanti kali itu. Terus DNS proxy, nama workgroup ya. Jadi kita langsung ke file yang paling line paling bawah, tambahin foldernya. Nah misalnya ini nama sharingannya Hamid misal, terus komennya komen ini biar jelas aja, misalnya latihan sharing. Nah, habis itu pathnya, nah ini yang penting, ini alamat foldernya. Jadi alamat foldernya itu tadi di home Hamid terserah, jangan sampai salah ketik, terserah. Habis itu apa lagi, browsable. Oh Jesus, kita setting yes biar foldernya kelihatan. Nah kalau kita mau hidden foldernya kita setting no, nanti kita lihat bedanya. Sekarang kita setting yes dulu. Situ read only. Ini kalau kita setting yes, foldernya jadi read only, jadi nggak bisa di delete dari komputer klien atau ditambahin. Jadi dia cuma bisa pakai filenya aja, cuma bisa ngebaca. Habis itu GUES. Oke. Nah biar GUES-nya juga boleh akses, kita setting yes saja. Kalau mau create mask boleh tambahin create mask, enggak juga nggak apa-apa. Misalnya create masknya 7, misalnya 666, enggak juga nggak apa-apa. Sampai sini cukup. Kalau udah save, exit. Nah sekarang kita restart Sambanya. Kalau di Ubuntu sudo service restart Samba restart. Jadi service spasi nama servisnya spasi perintahnya restart. Start. Nah kalau udah ke restart harusnya folder terserah itu, folder home Hamid terserah itu udah bisa diakses. Kita buka file manager di komputer klien, yang itu salah, yang itu ini. Nah ini file manager. Kita coba akses foldernya. Protokolnya SMB titik 2 19. Nah alamat IP nya 192.168.0.1. File doesn't exist ya. bentar Walah, kurang slashnya satu. Kita lihat, masih ngerekam. Jadi SMB titik 2 / alamat IP nya. Nah ini udah ada. Kok Hamid ya, harusnya terserah yang ada di sini. Mungkin karena nggak ditutup. Harusnya folder terserah yang share. Coba kita cek namanya bener nggak, terserah. Oh iya, Hamid itu kan nama
Nama sharingannya, iya dalam foldernya kosong ya, maaf, salah, namanya Hamid semua jadi bingung. Nah ini nama sharingannya. Hamid ini kan tadi nama sharingan, yang nama profilnya ini yang di atas nih, di atas itu tuh nggak ada mouse ini masalahnya. Nah di atas itu Hamid komen path, daripada bingung kita ganti aja kali ya. Kita balik lagi ke config smb nya. Kita delete aja nih nama sharingan, foldernya terserah. Kita write, kita restart Samba. Habis itu kita folder terserah. Ini kan kosong, kita taruh file misalnya touch file 1, file 2, file 3. Nah jadi isinya di dalam udah ada file 1, file 2, file 3. Kita balik lagi ke PC klien, kita setting hasil sharingannya. Lama namanya belum ganti. Nama sharingan Sambanya udah di restart. Samba restart. smb 192.168.0.1. Waduh, kayaknya cache-nya ke save nih. Tapi ini benar folder terserah. Mungkin dia nge-save atau apalah ya, bingung juga. Tapi ini benar kan? Nah, nama sharingan jadi nggak keganti, tetap Hamid. Harusnya nama sharingannya ini nama sharingan. Aneh juga. Nah, isinya isi dari folder terserah tadi, yaitu file 1, file 2, file 3. Udah deh, selesai. Gampang kan? Oh iya, ada yang lupa. Kalau ada yang ditanyain, langsung aja di blog x.xgaptech.com. Jangan lupa ya, x.xgaptech.com. Gampang kan ingatnya? x.xgaptech.com.